waktu ini saya mau Trivia akan membahas poin A daripada pembelajaran pada pangkal hari ini, yaitu pada poin A ini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum khususnya di pelajaran PAI. Nah, di sini apa yang dimaksud langkah-langkah? Langkah-langkah disebut dengan sebagai langkah-langkah itu tahapan-tahapan yang akan dicapai dalam pengembangan kurikulum. Nah, secara begitu pengembangan kurikulum adalah bagaimana dalam sisinya adalah tujuan, dalam sisinya lagi ada isi dan sebagainya. Nah, di sini pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan peningkatan dalam pencapaian kurikulum tersebut. Nah, di sini bagaimana pengembangan itu yang dimaksud adalah tingkatan atau capaian yang akan dituju itu akan tercapai dengan sempurna. Nah, di sini lagi adalah kegiatan dalam pengembangan kurikulum tersebut dalam mencakup segala aspek penyusunan kurikulum itu sendiri. Ya, jadi dalam pengembangan kurikulum ini adalah langkah-langkah pengembangan kurikulum yang menjadi tolak ukur bagaimana kurikulum akan dijalankan dengan atau sesuai dengan yang akan ditargetkan. Nah, di sini di mana dalam langkah-langkah pengembangan kurikulum tersebut ada beberapa hal yang akan dialami atau dilalui sebagai tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah perumusan tujuan. Nah, tujuan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan atau tuntutan atau kondisi yang ada. Jadi dalam perumusan ini rumusan tujuan ini kita akan memiliki tujuan tertentu untuk menjalankan kurikulum yang sudah kita susun, yang sudah kita rangkai sebagian mungkin untuk mencapai tujuan yang akan kita tuju. Yang kedua adalah menentukan isi. Nah, isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan akan diperoleh siswa secara mengikuti pendidikan. Nah, di sini isi ini bertujuan apa, yaitu untuk menjalankan kurikulum tersebut. Jadi dalam kurikulum tersebut sudah dirangkai tujuannya dan diisinya yaitu untuk mengembangkan potensi siswa atau yang disebut dengan potensi diri siswa untuk mencapai target yang sudah direncanakan dalam kurikulum tersebut. Yang ketiga adalah memilih kegiatan. Organisasi dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan dan pengalaman belajar yang menjadi isi kurikulum dengan mempertimbangkan bentuk kurikulum yang digunakan. Nah, ini memilih kegiatan yang mana dalam proses belajar mengajar di sini kita akan menentukan bagaimana kegiatan yang sesuai dengan kondisi, dengan potensi siswa dan juga dengan kondisi kebutuhan ataupun kondisi fasilitas yang ada di sekitar kita. Jadi kita menyesuaikan antara apa itu fasilitas yang ada dengan potensi yang ada dan kita kembangkan menjadi sebuah tujuan yang sudah tercapai dalam kurikulum tersebut. Nah, yang terakhir adalah merumuskan evaluasi. Nah, di sini sangat pentingnya evaluasi bertujuan bagaimana dalam semua yang ada dalam kurikulum tersebut, jikalau ada kendala, jikalau ada kekurangan yang kita miliki, alangkah baiknya kita kembangkan, kita perbaiki dan akan mencapai tujuan lebih baik. Nah, di sini pengembangan kurikulum ini bertujuan bagaimana dalam kurikulum sudah ada itu dikembangkan, dikelola dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan kita yang ada dan akan berkembang dengan potensi diri dan potensi fasilitas yang sudah ada di sekitar kita. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses pengembangan kurikulum, organisasi berperan sebagai suatu metode untuk menentukan seleksi dan pengorganisasian pengalaman-pengalaman belajar baik yang diselenggarakan oleh sekolah. Organisasi kurikulum menunjukkan peran guru, peserta didik, dan lain-lain yang terlibat aktif dalam proses perencanaan kurikulum. Sehingga dapat kita simpulkan, pengertian dari organisasi kurikulum adalah struktur yang berupa pola atau desain, bahan atau isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran sehingga tercapailah tujuan pembelajaran yang efektif. Di dalam pengorganisasian kurikulum terdapat beberapa prosedur. Di sini pemakalan mengambil pendapat dari Hamalik, yang mana terdapat 7 prosedur. Yang pertama, prosedur pembelajaran. Yang kedua, prosedur survei pendapat. Yang ketiga, prosedur studi kesalahan. Yang keempat, prosedur mempelajari kurikulum lain. Yang kelima, analisis kegiatan orang dewasa. Yang keenam, prosedur fungsi sosial. Dan yang ketujuh yaitu prosedur minat kebutuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada poin C kita akan membahas tentang implementasi kurikulum. Di dalam implementasi kurikulum ini kita akan membahas tentang apa saja yang berada di dalam implementasi kurikulum tersebut dan apa saja faktor-faktor pendukung implementasi kurikulum tersebut. Dan pada poin D yang terakhir kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Di dalam evaluasi kurikulum kita akan membahas tentang pengertian evaluasi kurikulum dan model-model evaluasi kurikulum. Terima kasih.